Welcome to the semi-final of UEFA Champions League. Kok cuma sekali tepuk tangan. Soalnya lu berdua ini ya. Sorry cuma gue ya. Sorry. Cuma gue. Sorry cuma Gue gue. mau busung dada dulu. Lah gue mau pede, gue gak apa-apa, gue kalah. Jadi Valverde. Gila, 3 gol dia di Allianz Arena sih gokil kata gue. Jadi for context, Waldo bilang di grup box to box, gue tetap busung dada sih, karena ini matchnya seru gitu, keren gitu. Jadi apapun hasilnya gitu, maksud gue terlalu nyiapin alasan mas. Gue sih alasan apapun gak masalah. Yang penting kalian like, hype, dan share videonya. Yes. Itu dia Hype guys. tuh ngaruh ya ternyata ya. Ngaruh. Jadi hype tuh penting banget tuh kalau emang lu pendengar box to box, ini bikin kita di apa ya, di up algoritma kan? Iya katanya bisa even misalnya nih, lu bisa kelihatan tuh ada keterangannya hype di podcast gitu. Oh. Jadi lumayan guys, itu ngebantu ternyata. Yes. Dan kita akan ngomongin soal UEFA Champions League di episode kali ini. Kalau ngomongin soal preview akhir pekan dan juga United ya yang tumbang dari tim Medex nih udah dipakai padahal Leeds nih. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Kalau sekarang kita ngomongin soal ini 2 game 10 gol keren sih menurut gue. Keren. Enggak, ini 4. mau ngomongin UEFA Champions League. Iya. Duh, udah kompetisi overrated, gak penting. Keren. Aneh banget nih orang. Gak penting Mana udah. masih pengen lolos Gak lu? usah. La Liga Retro gak ikutan. Lolos ke semifinal gak ikutan juga. Gimana sih? La Liga Retro. Mana aneh sama satu lagi. Ini Apa? Clash of Legends gak jadi ikutan juga. Jadi diganti Lu mau ikutan DRX. apaan sih Madrid? Madrid itu klub performatif male bro. Udah. Madrid itu klub performatif male. Udah, biarkan kami seperti itu. Udah. Maksudnya apa? 2 kali berturut-turut 0 gelar bro. Udah biarin aja. Emang mau sendiri aja dengerin Clairo tiap hari. Udah. Sigma gak sih? Oke, ini dua leg ya, ada 10 gol. Bahkan di leg kedua kemarin ada 7 gol. Ya. Dan Dan episode sekarang ya 77. yes, ada juga momentum yang berubah-ubah. Ada Blunder. duel blunder kiper, duel blunder ya, Duel dua-duanya blunder, gua setuju duel blunder. Ada kartu merah juga, ada drama, ada gol-gol cakep juga, termasuk Jinx Waldo yang berhasil soal reguler. Tapi apakah ini laga terbaik Champions League musim ini? Wow. Laga terbaik Ya, Champions gua League musim ini ya. Ya gue ya. Musim ini? Musim ini. Nah. Gua mungkin bilangnya terbaik tapi Lengkap soalnya. Kayak- Blundernya ada soalnya. lengkap iya sih. Kalau lengkap iya sih. Tapi kalau terbaik kayaknya ya. Terlengkap ya benar terlengkap. Terlengkap sih iya lah. lah. Maksudnya blundernya ada, kartunya ada, ininya ada. Tapi kalau terbaik ini masih ada yang lain deh kayaknya. Kalau ngelihat ya, ini bahkan kan winning goalnya di akhir-akhir. Walaupun jujur waktu abis golnya Luis Diaz, gue udah ngonten Arsenal tuh. Jadi gue nggak lihat golnya Olise ya. Olise. Tapi game kemarin di leg 2 Bayern lawan Madrid, kayak ngingetin gue sama Barca Inter semifinal musim lalu. Iya. Gitu. Semifinal kan itu? Iya, semifinal. Kayak yang terutama second leg ya, kalau nggak salah ACRB kan ya. ACRB. Itu tuh bener-bener thrilling sampai akhir gitu loh. Iya. Dan itu yang kita lihat juga kemarin kan. Walaupun baru mulai ada blunder dari Neuer. Blunder dari Neuer, gue juga kaget karena Detik berapa tuh? 30-an. 36. 36 menit belum menit 1. 36 second. Itu gue kan kemarin lagi live stream. Lagi nyeting-nyeting Gue lagi lu ya? nyeting OBS. Terus banyak yang bilang gol. Alah bullshit, gak usah bercanda lu pada. Terus gue lihat tiba-tiba lah iya gol ini, komentator ngomong Manuel Neuer apa gitu pokoknya. Neuer ngelakuin kesalahan gitu. Agak Komentator lucu bilang juga apa? sih. Berarti bajakan jangan-jangan nontonin. Bukan. Wah, komentator bilang Komentator kan apa? gak jelas ngomongnya kan kalau bajakan. Enggak, Pakai orang bahasa asing. gue aja waktu gol Guler gue tahu dia ngomong Turkish Messi ada. Gue kan ngomong dia Turkish Messi pas free Tadi kick. gimana? Cuman ya agak lucu juga sih, maksudnya Neuer kan di leg pertama jadi salah satu man of the match-nya. Tiba-tiba Ya, dia ngelakuin blunder juga. Bahkan free kick-nya Arda Güler juga Ya. agak aneh sih Aneh. posisinya dia gitu ya. Yang sebenarnya mungkin dia harusnya nggak harus lari, mungkin terbang itu bisa ke save Bisa. itu free kick-nya Güler. Karena free kick Güler juga nggak terlalu ujung-ujung juga sebenarnya. Jadi ya gue kaget sih. Tapi kalau ngomongin laga ini, gue dari awal kan yang paling pesimis kan. Gue udah ngerasa duh susah lah lawan Munchen Gue ini. optimis. Ya lu mah Arsenal nggak apa-apa lu. Nggak, kalau gue tuh pesimis dari awal karena gue udah ngerasa aduh nggak mungkin ini menang lawan Munchen apalagi kalau di Allianz Arena. Tapi gue nggak expect kalau Madrid bisa nyetak 3 gol di Allianz Arena itu tuh bagus banget. Karena unggul lagi. Ah? Dan unggul sampai kartu bola. merah Iya, iya, Unggul. iya, unggul dan apa? Momentumnya naik banget. tuh. Momentumnya naik Dapet. banget. Mereka juga nyerangnya juga ada dan ya sama kayak leg pertama juga sih ada beberapa kurang klinis di depan gawang. Mbappe ada satu momen di mana dia harusnya main langsung nendang aja tapi kelamaan akhirnya diblok sama Leimer. Vinicius juga ada di depan gawang, kelamaan dribble akhirnya direbut gitu. Hal terjadi di leg pertama tuh sebenarnya agak terulang juga walaupun memang Real Madrid mungkin di leg kedua ini eksekusinya
agak sedikit lebih baik lah dibanding leg pertama gitu. Bagaimana dari formasinya kalau kita lihat kan itu Gua rasa bukan agak sedikit lebih baik, tapi emang lebih baik sih. Ya oke lah kalau lebih baik. Tapi masalah tuh ada beberapa momen depan gawang tuh kayak nggak diselesaikan dengan mudah, dengan bagus gitu loh. Jadi itu yang bikin gue kayak nggak beda jauh dengan leg pertama. Tapi yang mau gue garis bawain sebenarnya tuh midfieldernya, big midfieldernya si Arbeloa. Dia tuh Bellingham, Valverde, Güler sama Brahim Diaz. Ini banyak yang nanya, buset lu berani banget naruh 3 pemain dengan role attacking di tengah gitu loh. Ini berarti emang tujuan lu kayaknya mau mati-matian udah gol aja nyerang terus gitu. Dan work sih, gue akuin works gitu. Bellingham apalagi mainnya bagus banget. Udah lama banget gue ngeliat Bellingham main sebagus ini. Bener-bener tackle-nya on point, progresi bolanya bagus, duel juga menang. Bahkan bisa ngebalance tim juga. Tapi ketika Madrid bertemu salah satu tim dengan attacking force, mungkin salah satu attacking force terbaik di Eropa sekarang, bahkan di dunia, ya kesulitan gitu loh. Itu kelihatan banget bolongnya. Gol pertamanya Bayern itu dari corner sih. Ya itu problemnya Madrid selalu. Dan Lunin itu Lunin blunder, pemposisiannya blunder. Terus habis itu gol kedua itu yang Harry Kane kan, Harry Kane ya. Iya Harry Kane itu Bagus gila banget bro. golnya. Itu Valverde sama Bellingham tuh ya itu kan atribut defense-nya mungkin gak sebagus mungkin kayak Tchouaméni Polos ataupun ya. Camavinga yang mungkin punya intercept yang bagus. Polos aja gampang banget di passing sama Upamecano nggak usah gue lupa Upamecano deh. ya, benar. Upamecano dan Harry Kane dapat bola dan langsung mulus banget gitu, seenak itu. Dan itu yang emang udah diterapin sama Vincent Kompany dari dulu kan, bagaimana caranya 4 front attacker mereka tuh bisa bekerja sama bareng. Ya itu lu bisa lihat Luis Diaz memancing defensive line-nya Madrid, Harry Kane yang nyari space kosong di situ. Jadi gue udah bilang ya mau bagaimanapun ya susah gitu lawan attacking force kayak gini gitu sih. Ngomongin attacking force sebenarnya kan Madrid juga not bad dong. Mereka punya Iya. attacking force yang juga kuat gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini pertandingannya misalnya Bayern lawan Arsenal, Waldo kan juga bilang attacking force Arsenal jelek gitu. Nah itu ya memang beda. Satu mungkin defensive force ya. Arsenal gitu. Tapi kan Madrid juga bagus sebenarnya attacking force kan secara kalau secara match up ya. Kita ngomongin head to head. Nah makanya marginnya selalu tipis Ros. Sebenarnya kan tadi kayak dibilang Waldo, even Madrid tengahnya aja tuh role-nya role ofensif semua sebenarnya gitu. Jadi gue tidak mengherankan kalau misalkan ini jadi goal scoringnya tuh tinggi banget pertandingannya. Cuman yang pengen gue garis bawahin tuh banyak situasi gol pada pertandingan tersebut itu terjadi karena kedua tim sama-sama berhasil ngegeser blok lawan. Gitu. Tadi Waldo ngebahas soal golnya si Harry Kane. Itu kan termasuk salah satu cara menggeser blok lawan juga gitu, dengan cara Luis Diaz yang posisinya di depan Harry Kane itu menjorok masuk ke dalam kotak penalti untuk ngebawa pemain yang mengawal dia ikut masuk ke dalam lebih dalam ke dalam kotak penalti. Dengan kayak gitu ada ruang kebuka jalur operan ke arah Harry Kane dan dia punya ruang tembak gitu. Itu satu. Yang kedua itu yang golnya Real Madrid yang Kylian Mbappe. Menurut gue itu nunjukin gimana satu Vinicius Junior itu punya daya gravitasi ya dalam tanda kutip. Setuju. Karena ketika dia megang bola orang ada kemungkinan ketarik ke dia untuk apa? Ini orang mau ngapain sih? Pengen dribbling kemana gitu. Jadi Mau gak mau kadang harus dijaga 2 orang. Iya harus 2 orang. Jadi semuanya ketarik ke dia, blok bergeser dan kemudian ada ruang di tengah gitu. Dan menurut gue poin lain yang bagus di situ adalah ketika Kylian Mbappe melihat di situ ada ruang, dia tidak langsung buru-buru untuk lari, tapi dia timing larinya dia. Itu benar. Jalan dulu baru Itu kemudian benar. lari masuk gitu. Nah, itu menurut gue itu contoh lain lagi. Dan yang ketiga itu golnya Luis Diaz juga menurut gue itu cara menggeser blok ala Bayern banget. Karena kita kan sudah sering di podcast ini bilang bahwa salah satu ciri Bayernnya Kompany itu kadang-kadang dia switch bola, overload satu, ada ruang kosong dipindah ke ruang kosong. Nah itu kemarin itu mungkin tidak overload ya, tapi cukup 1-2 orang melakukan kombinasi operan untuk kemudian pemain bergeser ke arah mereka. Ketika itu udah bergeser, ada blok di kiri ruang, ada ruang di kiri, bloknya bergeser, dipindah ke sana. Baru kemudian permainan dimulai lagi dari situ dan terjadilah golnya Luis Diaz gitu. Asis dari Musiala bener. Iya, jadi menurut gue terlepas bahwa ada banyak sekali individual brilliance di pertandingan tersebut, termasuk juga Michael Olise itu berapa kali ya mencoba untuk melakukan tendangan itu dari sisi kanan, dia cutting inside tendang. Akhirnya gol juga. Memang ada momen individual brilliance, tapi menurut gue ada beberapa aspek taktik juga yang bermain di di pertandingan tersebut gitu. Jadi menurut gue ketika itu terjadi 4-3 skor, terlepas ada kartu merah ya si Camavinga, menurut gue ini pertandingan yang menarik gue tonton dalam beberapa match day terakhir di di UCL karena alasan-alasan tersebut gitu. Individual brilliance ada,
dua tim sama-sama performing untuk finishing chancesnya. Walaupun tadi dibilang ya Madrid sebenarnya masih bisa lagi, ada beberapa peluang yang nggak selesai gitu. Cuman oke lah gitu, dan itu tadi ada beberapa aspek taktikal yang juga berpengaruh ke proses terciptanya gol. Jadi tanpa blunder pun sebenarnya udah menarik sih sebenarnya. Oke, kita kan sebelum kita nonton dari leg pertama nih, semua match up di perempat final kita kan sempat kayak preview lah ya. Ini apa yang menjadi mungkin X factor, ada apa mungkin marginnya bakal ditentukan sama apa gitu. Nah, kalau ini dua tim sama-sama attacking force-nya kuat seperti mereka dan udah terbukti di 2 game sebenarnya. Apakah pembedanya itu justru cuma perkara klinisnya Bayern misalnya lebih klinis sedikit dibanding Madrid dan kiper gitu mungkin? Tadinya gue kira ini sebenarnya nggak cuma ya. Tadi gue kira pembedanya itu di blundernya itu. Tapi ternyata nggak ada blunder pun tetap ada banyak momen-momen lain yang mempengaruhi pertandingan. Dan yang lain adalah pemain. Kalau di Real Madrid gue nggak mengira bahwa Arda Güler bisa sebagus ini mainnya. Maksudnya dia bagus, cuman nggak mendikte pertandingan banget gitu. Dia yang megang pertandingan banget tuh meskipun Real Madrid kalah. Menurut gue Arda Güler man of the match-nya. Terlepas dari golnya dikasih yang pertama dan gol keduanya itu Neuer salah posisi. Tapi ya dia mainnya bagus banget. Leg kedua ini ya? Ngotot banget di leg kedua. Nah kalau di Bayern Munchen itu Luis Diaz sebenarnya. Ya kan Bayern Munchen pas ketinggalan juga sempat frustrasi kan. Tapi dia tuh tetap aja main ngotot di sisi kirinya Bayern gitu. Di sisi kanannya Arnold. Itu ada Arnold gitu. Nah di situ gue ngelihat dua pemain ini kalau mau dilihat match up-nya kayak Tsubasa Hyuganya tuh ya ini. Semalam tuh Arda Güler sama Luis Diaz sebenarnya. Oke, gimana Dok lu ngelihat Arda Güler yang lu nggak duga juga kalau di streaming selebrasi ya? franchise player. Bellingham begitu. Gila keren banget bro. Iya, Van Persie itu gitu. Tapi sebenarnya Güler itu dulunya kan sebenarnya bukan jadi prioritas Madrid loh sebenarnya. Gila itu dulu kan ada lomba antara Barca sama Madrid kan di akhir-akhir deadline. Terus Madrid akhirnya ngebayar lebih mahal, 25 juta dibeli. Nggak taunya sekarang tuh mungkin jadi salah satu pemain yang penting juga karena dia bisa adaptasi juga. Lu dari right wing, center attack midfielder, center midfielder, bahkan bisa main deep sekarang gitu loh. Jadi ya kredit buat dia sih. Starter nggak menurut lo? Kayak starter nggak? Nah ini agak menarik Jadi gini, ini kan tadi ngomongin soal apa Madridnya kan. Gue dari dulu, gue dari sepanjang musim ini bilang Güler sama Bellingham gak bakal cocok kalau main bareng. Tapi kemarin cocok bang. Kenapa tuh? Role-nya ada yang berubah nggak? Ya, kan gue ngerasa role-nya ada berubah. Si Güler tuh mainnya agak lebih deep justru. Dan si Jude Bellingham jadi kayak lebih ke tengah ke depan gitu playmaker gitu. Sebenarnya kan si Jude Bellingham salah satu role terbaiknya dia adalah main box to box midfield tapi bukan dari belakang depan gitu, all action midfielder lah gitu. Nah itu kalau Jude Bellingham main kayak gitu, Güler role-nya apa enaknya? Güler role-nya sih kalau gue lihat kemarin sih emang free roam. Menurut tuh kalau free roam karena dia tuh emang tipikal pemain yang oke sini kalau lu bingung kasih ke gua. Kalau lu bingung kasih ke gua. Dia main di deep. Kelihatan main di deep tuh. Gue kira kayak gitu tuh tadinya Vinicius yang bisa kalau bingung kasih gua. Ternyata di sisi kanan meskipun dia di tengah ya. Justru Vini yang bingung di kiri ngapain? Enggak, gue gini, kalau siapa Jude Bellingham itu box to box dan Güler kita tahu cenderung lebih ofensif gitu. Gue pikir ketukar loh. Justru yang lebih deep akan Jude Bellingham. Tapi justru yang ada Güler jadi misalnya kalau di roll ya number 10 misalnya ada di Rome, number 8-nya Bellingham. Tapi kan kita lihat kayaknya Güler juga bisa number 8 jadinya ya. Güler juga bisa number 8 tapi mungkin Güler tuh atribut dia cukup disayangkan kalau dia jadi box to box menurut gue. Karena passingnya dia, passing dan visinya dia tuh cukup dibutuhkan sama Madrid untuk build up dari bawah gitu loh. Kalau misalnya Madrid kebingungan nih, opsi passing siapa? Dia yang nyari gitu. Sedangkan Jude Bellingham tuh ya tugasnya selain bantu serangan, progresi bola ke depan. Berapa banyak di match kemarin? Gue lupa 3 sampai 5 dia tuh ngelakuin tackle krusial juga di belakang. Jadi emang ini kedua pemain mungkin kalau misalnya emang ke depannya udah makin terbiasa bermain bareng mungkin bisa cocok satu sama lain. Ternyata cuma perkara role doang. Benar. Gitu. Karena gini, gue tuh tidak pernah melihat Jude Bellingham itu sebagai playmaker, tapi ya all action midfielder gitu. Beneran jadi kayak lu box to box. Butuh kalau misalkan punya pendamping yang bisa playmaking itu justru bakal komplit mengomplementer si Jude Bellingham. Jadi kalau misalkan ternyata ada Güler bisa menerima bola dari kedalaman, jadi jalan keluar kebuntuan bolanya Madrid, ya menurut gue ya cocok gitu. Ya ini sebagai second base-nya Turki ya. Arda Güler kan di bawah Yildiz kan. Kenan Yildiz. Iya kan Yildiz sama Güler bagus mana? Kalau bagus sih mungkin bukan Güler, cuman dampak ke gua tim. Gua bisa ngomong nanti paling dibilangnya ini. Yildiz kan?
dampak ke tim. Yildiz kan? Kalau teknis, gue rasa Guler masih lebih bagus. Kalau teknis doang. Orang bukan cuma Tapi teknis, kan orang mah main gimana kan bisa dia fit sama di kan? sistem Nah, lah. Fit di sistem. Kan menurut gue. Enggak, menurut gue lebih bagus dari Yildiz. Pertama kalau di box to box kan kita harus menjelaskan panjang, gak usah colek-colek, Anda diam. Iya enggak. Orang mau tahu. Kalau di box to box, tapi Guler tadi nggak cocok di box to box tadi kata lo. Iya. Bukan. Cocoknya di mana dia? Pertama, dua pemain ini beda. Show. Role-nya beda dong. Jelas. Iya, Satu winger, satu midfielder. Ya dong, jelas beda dong. Jelas beda. Dampak. Iya. Dampak. Lu harus fair lah dong. Lu jangan cuma gini. Lu jangan cuma bagus di satu game abis itu lu ngomong, terus kayak Guler tuh gimana banget. Dia ada banyak diganti, protes gitu loh. Kenapa diganti juga karena nggak works di sistem Madrid. Berapa kali gitu loh. Apalagi eranya Xabi. Tapi akhirnya sukses. Akhirnya berhasil. Lah Yildiz kan Akhirnya sukses kalah. terus. Akhirnya Siapapun pelatih tersingkir Juve. gitu. Lu nonton Juve gak? Tapi sebelumnya. Enggak sebanyak itu. Cuma maksudnya kan dia tumpuan Juve. Ya apapun itu, apapun itu. Tumpuan Juve tapi. Enak banget Ya baru udah gini. apapun itu, tapi menurut gue ya Guler deserve berada di atas juga ya. Pokoknya sama Yildiz lah. Tapi kalau gue pribadi karena Guler main di midfielder, gue ngerasa dia jobnya bebannya lebih banyak di situ. Ya walaupun sebenarnya di winger sih emang satu sisi ya. Lu cuma main di satu sisi doang nih winger. Tapi si Yildiz kan bisa jadi center attack midfielder juga, setahu gue deh. Iya, Dia pernah jadi benar. center attack midfielder Tapi juga. menurut gue lebih kayak yang satu bisa mencoba untuk mengontrol bola dan permainan dari kedalaman, yang satu menjadi finisher di depan. Iya, Gitu. dan Apakah emang itu udah jadi gelandang serang ataupun jadi Iya, winger gitu. dan emang di Turki kan mereka main berdua juga kan. Jadi sebenarnya nggak perlu Nggak, di mereka ini. per-11 main Waldo, nggak berdua Waldo. Iya, Allah, bodoh. Ya pasti kan lu ngomong franchise player, pasti ada lah number one-nya Franchise ada player. lah Number one-nya pasti ya kiper nggak gitu sih. bilang. Nomor lu ada makan calon lu gak boleh gitu. Tapi ya, Nomor 1-nya kiper ya bilang. ini tapi episode sebelumnya kita benar bilang bahwa Bayern itu pasti akan unggul di atas. Iya. Cuman balik lagi Madrid tuh tahu know-how kan dia sebenarnya kan. gua nonton episode itu. Gak bisa jelasin DNA itu. Gimana ya, kuantifikasinya bener. Gue juga nggak tahu. Somehow Madrid tuh bisa turn up gitu di pertandingan kayak gitu. Iya. Gue juga tanya ini DNA ini kayak gini. Nggak bisa dikuantifikasi gitu. Tadi kan lu juga sempat bahas apa yang ngebuat beda. Lu bilang apakah emang cuman karena clinicalnya doang? Apa sih perkara klinis? Iya, Sama marginnya physical dari kedua tim. Mungkin emang Expected. satu sisi juga pelatih beda ya. Maksudnya pertama dari Iya sih Arbeloa sama Kompany enggak, ya kan? Secara Beda. ini seneng banget dia. Enggak, pertama Vincent Kompany yang udah pengalaman jelas ya kan, di Premier League dia udah ngelakuin juga. Enggak sih, dia enggak pengalaman banget sih. Tapi ya dibanding Arbeloa, Pengalaman lah, gila dibanding Iya. Arbeloa maksud gua. Enggak, dan juga gini, Vincent Kompany itu punya sistem. Walaupun memang sistemnya itu mungkin gak segerigit itu karena pada akhirnya dia juga membutuhkan individual brilliance. Arbeloa nggak ada sistemnya. Sistemnya ada, tapi memberikan kebebasan lebih kepada para Iya, pemainnya. Cuma kebebasan lebih. Kayak Kalau Zidane. Kompany itu ada set strukturnya. Iya. Di saat lu moving block lu harus ngelakuin apa gini. Menurut gue dengan Kombinasi seperti apa? menerapkan role ke tiap pemain tuh udah sistem. Iya. Benar. Nah, sedangkan Arbeloa ya kalau maksud gua kemarin sih dia ngelakuin hal yang tepat ya, mau nggak mau lu jangan terlalu terbuka. Ya udah, tapi manfaatin ketika lu ngelakuin transisi dengan midfielder lu pertama yang tadi gua bilang, midfielder tadi sama yang lini depan lu finishnya sama Mbappe gitu loh. Oke, gue langsung lempar aja ke floor deh. Mbappe Pentol. Mbappe Gue Benjol. langsung lempar aja ke floor. Apa? Pembedanya kartu merah Kamavinga nggak? Oh itu iyalah. Kalau kartu Pembedanya. merah nggak begitu hasilnya. Kalau kartu merah. Karena gue Luis Kartu Diaz merah- itu bukan dari keunggulan jumlah loh. Kalau kartu Emang mereka Oh my keluar. god, bro. Ada yang nutup. Kamavinga berdiri di mana? iya. Kamavinga berdiri di mana kalau dia nembak? Ya belum tentu di situ. Kamavinga bisa berdiri di saat sebelum dia moving the block. Ya, menetralisir moving the block di ya dong. sampingnya. Kayak kemarin Max Dowen Iya, sama posisi dimarahin ini cuma Gabriel. ngomongin what if dong kayak gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Waldo. 10 pemain melawan 11 pemain, justru lebih unggul 11 pemain. Tapi kalau gue bilang, ya jelas ada pembeda. Jelas, itu mentalitas tim kena juga. Mereka kan pada panik juga. Ini secara general lebih luas lagi Bang Jer, nggak cuma dari satu hal, satu sequence doang. Nggak bisa bro, karena Waldo. menurut gue Kali ini gue membela lo sih tapi. iyalah. Karena kita tuh kalau ngeliat gol tuh sequence-nya cuma dari operan-operan doang, nggak lihat dari keseluruhannya lapangan gitu. Bahkan dari jauh sebelum itu, misalkan kayak 5 menit sebelumnya, bukan, bahkan 10 menit sebelumnya harus dilihat juga pemposisian pemain, kayak gimana ngambilin keputusan. Dan menurut gua Kamavinga kartu merah keluar ya, kartu Iya. kuning kedua, itu ngaruh sih. Walaupun kartu Sekali merah lagi lu konyol ngomong, ya. sekali Konyol lagi lu ya. ngomong yang awal. Nggak mau. Konyol ya. Bukan Konyol ini. ya. Terlalu butuh validasi orang. Dia Gua support butuh validasi lu. cuma depan lu Dia doang. support lu. Bagus pendapat lu. Iya, gua Ya support karena yang ini, karena kali ini karena, gua support. karena bro itu Madrid. Gua tahu di match itu di menit-menit akhir terutama muncul tuh wah gempur banget, semangat banget kan. Bahkan itu Kamavinga kartu kuning pertamanya itu dia profesional foul gitu loh, profesional foul, dia tahu oke gua ngakuin salah. Tapi yang kedua itu Konyol ya? gua menurut gua konyol. Menurut gua konyol. Gua nggak tahu apa yang dipikirin dia. Gua ngerasa dia kayaknya lupa yang pertama, yang kedua mungkin dia ngerasa
Tapi gini, gue kalau jadi wasit ya, Ikan. gue liat wasitnya ya, wasitnya itu baru ngeluarin kartu ketika habis dia pelanggaran. Enggak. Jadi responnya, Iya. Kamavinga setelah pelanggaran, bukan pas pelanggaran. Oh iya. Jadi Responnya. gue rasa kayak wasitnya ngeliatnya responnya deh, bukan pelanggaran. Betul. Gue setuju Soalnya emang kontaknya kayak ya soft, gitu doang, soft. soft gitu. Makanya kan waktu pas kontak sama itu kan Harry Kane dijatuhin. Banyak pemain Munchen protes. Tapi Kamavinga biasa aja, dia malah ngambil bola. Nah dari situ tuh wasit Wasit baru ngeliatin, nah gitu. Soalnya kalau saya di belakang Kamavinga tuh ada Kimmich atau apa, dia tuh bilang, lihat bola diambil gitu. kepancing nggak? Nah, di mana aja pancing juga keluar nanti UCL. Gue sih pakai kukat harimau gue, pakai pancing gue. Jadi karena itu kalau Tapi jelas Kak, maksud menurut gua. kalau lanjut extra time atau penalti menang Madrid. Oh, gue gak bilang kayak gitu juga. Ya kan menurut lu aja dari set of the At game. least masih bisa toe to toe. Ah. Karena itu benar-benar momentumnya Madrid lagi butuh benar-benar bertahan banget, Iya, makanya dimasukin lagi Kamavinga bertahan. gitu loh, dimasukin Kamavinga. Dia malah ngelakuin kesalahan konyol kayak gitu, ya udah struktur agak berantakan. Terus Bayern Dia Munchen lu lihat, bola ya deh. dia Iya. Kartu kuning keduanya. Bayern Munchen cuman gunain Musiala back heel terus Luis Diaz, buset kata gue. Tapi dia alasan apa sih kayak nggak denger gitu kali ya? Gue belum lihat. Maksudnya dia jujur nggak gua tahu belum sih. Tapi enggak, menurut gue bawa bola pun itu nggak kartu kuning juga sih, Berarti kayak ya wasit. udah aja. Gue rasa wasitnya lupa deh, kayak kartu kuning. Enggak Dia lah. udah Kayak Van kedua, Persie ya kan udah. waktu nggak dengar. Ya udah kartu merah deh kalau gitu. Enggak kok ini beda konteks sama Van Persie sih. Ini beda Beda, konteks beda, sama Van beda Persie. Menurut Lu gua kalau nggak wasitnya- usah iniin gua deh. Hah? Lu enggak usah pengen giniin gua biar diserang di komen, hah? Menurut gua wasitnya Kemarin kalau- lu beruntung gua enggak datang ya. Kok enggak lu 2 kali lu di Medan sama di sini lu ya. Begini senengan dia kata gua. Banyak yang bilang enggak ada uang. Kalau dia nggak menang nggak ada sih. Iya saja. Kemarin imbang sama Girona enggak ada. Iya. Sampai salon terbetis nih gimana. Oke, udah berarti sebenarnya itu Toto dan kartu merah Kamavinga ya punya peran besar Punya ya. peran, ya. Ya, Kita bener, geser bener. ke tim yang sebenarnya pengen remontada juga dan ada harapan untuk remontada Harapan. juga karena cepet ya golnya dia. Betul. Lamine Yamal gila sih menurut gua. Awal gila. Lamine Yamal Lagi udah dibilangin tahu-tahu bangun pagi-pagi ntar ada gol indah Lamine Yamal, bener kejadian. Kejadian kan? Iya dan sebenarnya bagus di awal juga 20 menit pertama. Tapi Terus juga kenapa ya? Kenapa Apa? cuma bisa bagus di 20 menit awal doang ya? iya. Enggak, kalau Real Madrid itu masih bisa tuh sampai akhir tuh sebenarnya ada kartu merah juga kan. Kalau itu abis 25 menit tuh jelek men ya. Beneran Sebenarnya- kontras gitu. Maksud secara jelek itu elaborasinya gimana? Apakah mereka nggak bisa sustain pressure atau gimana? Mereka nggak bisa sustain pressure, sama ternyata Simeone itu yang tadinya gue juga ngecap dia bertahan-bertahan doang. Dia mau keluar dan mau Nah, neken. gua ada 2 gitu. hal. Kalau menurut gua pribadi ada 2 hal. 25 menit pertama itu penting banget buat mereka, buat Barcelona, buat nyetak gol cepat ya kan. Bentar, Lamine Yamal golin 4 menit keempat sama menit 24 kan. Tapi setelah itu ya udah. Menurut gua satu hal yang mungkin orang kurang apa sih memerhatikan tentang Simeone itu adalah dia bisa shifting gear. Ya, Dia bisa shifting kapan harus defend, kapan harus momentumnya. Oke nih saatnya nih. Iya, Nah, karena- apalagi lu lawan Barcelona, high defensive line. Dan dia pede dengan oke lini depan gua ini ada Lukman, ada Alvarez gini. Ada Udah hajar Llorente aja bro, juga. hajar. Iya, jadi Gila makin finalis UCL banget ya Atletico ya. iya bro, finalis CL kalah 2 kali sama Madrid. lebih ya apa tapi ya itu maksud Ini gua. wakil Madrid nih yang lolos nih. Iya udah Arsenal aja Arsenal. Lo kan udah Udah seneng aja, Barcelona lanjut. udah gagal kan lu seneng kan. Yang penting jangan itu kan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ya. Nggak ada yang ngomong gitu. Ya tapi tadi gue bilang soal shifting gear, sorry ya guys dari tadi guys. Soal shifting gear itu yang mungkin nggak banyak orang yang ketahui tentang Simeone, karena Simeone kan emang dari dulu kan mainnya defensif, tapi sekarang mungkin karena udah dia ngerasa oke harus main offense. Dia Playbook punya di depannya tuh udah banyak lah. yes, dan dia juga ngelihat dia udah di match di tahun ini bahkan tahun lalu juga udah tahu oke, Barcelona emang high defensive line. Gue tahu nih cara handle mereka gitu ya. Dia mau nggak mau pede juga dengan squad atribut yang dia punya juga. Ya itu dia makanya agak shifting gear waktu di babak 25 ke atas gitu. Sebenarnya Simeone itu shifting gear, bukan shifting gear. Gear awalnya itu emang salah sih. Soalnya gue kira kan gear awalnya kan mau defense kan. Tapi ternyata dia agak terbuka. Agak terbuka ya. Itu yang Dengan bikin, keunggulan agregat 2 ya. ya itu yang bikin Atletico bulan 2 tuh gara-gara dia juga. Itu tuh baru jalan langsung Gigido kok lambat ya. tapi- salah gear kan. Tapi sebenarnya ini ya bisa dipertanyakan ya. Mereka unggul agregat 2 gol. Iya. Kenapa dia main terbuka? Nah itu gue gak tahu. Ya kan? Maksudnya apa yang mungkin dipikirin Simeone kalau menurut Ros? Kayak kenapa? Kan sebenarnya gini. Logiknya. Ini Simeone apa Barcelona? Simeone kan yang terbuka Yang juga terbuka Simeone dari kan? awal Simeone ya. Ya Simeone Iya. main terbuka. Dia udah unggul agregat 2 loh ya. Betul, Dua betul. gol. Ini kan Kayak ngapain? Enggak, Ngapain? sebenarnya mungkin bisa jadi kayak gini. Kalau misalkan lu total defensif, balik lagi yang kayak kita bahas di Capek sih, episode ya. sebelumnya Capek, bahwa bener. lu defensif dari awal sampai akhir itu
itu butuh stamina dan konsentrasi lebih. Satu. Kedua, nggak ada jaminan kalau lo total defensif. Ini pemain-pemain Barcelona nggak bikin individual brilliance gitu, nggak ada jaminan gitu. Sih. Kan makanya kemudian Theo bilang kan bahwa tahu-tahu ntar ada Lamine Yamal gol indah gitu kan. Ya benar gitu. Kalau misalnya lo total defensif ada yang bisa bikin individual brilliance kayak Lamine Yamal gitu. Jadi sebenarnya sih bukan bukan pilihan yang salah gitu. Gue bisa membaca itu dan mau nggak mau oke, kita udah 2, ayo kita main coba lebih ofensif. Kalau misalkan kita bikin 1 duluan gol 3-0, Barcelona jadi lebih susah gitu. Dan kalau di situ mau jadi shift gear lebih lambat gitu, itu udah lebih enak nih, udah lebih enak gitu. Sebenarnya ini kalau benar kayak kalau kita bilang juga mereka unggul selisih 2 agregatnya, jadi kenapa harus terbuka? Sebenarnya enggak juga, karena baru 4 menit udah ditipisin tuh agregat. Jadi tinggal 1 kan agregatnya, mana resikonya lebih besar. Kalau mereka benar-benar numpuk doang gitu, takut tuh ada Nico O'Reilly kan 2 gol. Itu yang gue suka tuh yang pas dia akhirnya bikin gol kan si Simeone gitu kan. Tenang Gitu. Kalma. Jadi sebenarnya sih kayaknya itu udah ngasih unjuk bahwa kalaupun pada akhirnya mereka kebobolan, masih ada caranya kok untuk nge-counter Barcelona, yaitu dengan counternya bola direct ke depan. Dan itu kan golnya kayak gitu kan sebetulnya. Itu satu yang kayak gitu, sama menurut gue lagi-lagi geser bola ke arah kanan sampai kemudian posisinya Lukman kosong. Jadi kosong gitu. Dan lagi-lagi seperti yang kita udah bahas, Antoine Griezmann tuh emang kayaknya udah beneran jadi point guard gitu. Gitu. Dan iya, jadi menurut gue Atletico Madrid mungkin tidak semewah Barcelona atau Real Madrid ya di Liga Spanyol, cuman kartunya mereka untuk offense nih jadi banyak gitu. Apalagi dengan perubahan shifting role-nya si Antoine Griezmann jadi penyedia gitu istilahnya, sama satu lagi si Gondrong itu tuh Llorente gitu. Ya tapi gue mungkin kalau mau nebelin lagi dari Bang Rossi juga, mungkin salah satu alasan kenapa dia main terbuka dari awal karena mungkin pertama mungkin ya kandang, itu di kandang juga. Terus kedua ya dia ngerasa oke lah, maksudnya dibanding gue main bertahan, Barcelona malah makin comfortable dengan kalau misalnya mengurung kita gitu kan, kita main low block, si Atletico maksudnya main low block ya kan. Ya mau gak mau gue juga harus respon balik dengan targetin kelemahan mereka, yaitu high defensive line ya, yang selalu dilakuin sama mereka. Cuman kan memang belum works di 25 menit pertama gitu. Jadi ya kredit buat Simeone juga sih, maksudnya penempatan pemain itu tepat dan nggak ngelakuin perubahan rotasi yang gimana gitu dari leg pertama, terutama di lini depan. Dan Griezmann sih bener sih, itu sampai diapresiasi sama Thierry Henry kan. Thierry Henry betul. Musuh bagus sama Musuh. Dia ngajar decent sih. Ngajar palanya Fermin Lopez. Fermin gimana? Tapi jujur gue sampai sekarang belum nonton yang bagian itu. Itu kakinya gitu. Banyak gue makanya gue nggak berani ngomong kalau misalnya cuma ngambil dari foto. Gue nggak ngeliat videonya gimana. Gue nggak tahu itu videonya gimana. Lu udah liat videonya belum? Jadi harusnya merah. Foul. Merah. Ya sengaja, tapi kan itu kontak. Itu menit berapa ya? Nggak inget gue menit berapa. Nggak, ini gue beneran nggak tahu. Gue beneran nggak tahu. Gue sampai sekarang beneran nggak tahu. Karena gue jujur aja nggak nonton match Atletico lawan Barca. Tapi gue rasa fans Barcelona bisa jadi bahas itu juga ya. Ya itu sebelumnya Madrid waktu lawan apa tuh? Mallorca, Girona tuh. Mbappe kan berdarah. Disikut kagak foul. Itu wasit kan begitu, aneh. Sama ya kayak Premier League ya. Sama wasit begitu semua. Ya jadi yang jelas kita bisa ngelihat bahwa Simeone tadi ya bisa shifting gear, kalau bilang intinya adalah lebih fleksibel. Jadi buat lo yang jarang nonton Atleti, buang jauh-jauh pemikiran bahwa Atletico ini pasti main low block, pasti main keras gitu. Ini ada banyak variabel-variabel yang bisa mereka mainkan. Dimensinya udah berubah. Griezmann, Lukman, ada siapa namanya? Llorente. Terus ada Simeone juga. Alvarez. Jadi ini Alvarez ini tuh bikin mereka sebenarnya menakutkan ya jujur. Ya elah gue usah gitu kali. Gue bilang lebih menakutkan di Barcelona. Tadi guys lagi off cam. Oh PSG serem juga ya, gila. Udah milih. Gue bilang PSG serem bukan berarti maksudnya asalkan menghadapi PSG. Gimana cara ngalahinnya? Ini kok bisa si right wingnya PSG tuh bisa lolos? Gue bilang tuh bayangin hingkapi tuh kayak. Gue mikirin ini loh. Mikirin final. Leimer, Kimi gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Gimana cara ngalahinnya? Gitu. Tapi gue bilang ya, gue gak bilang on air karena takutnya dikira milih lawan. Tapi gue bilang Atleti akan lebih alot dibanding Barcelona. Aku udah bilang karena Barcelona itu mainnya udah jelas high defensive line gitu loh. Sama Martinelli sih kebobolan itu pasti. Kalau lawan Barcelona. Tapi lu pede enggak, misal anggaplah Barcelona lawan Barcelona dibanding Atleti. Lu lebih pede lawan Barcelona malah. Ya kan gue bilang, tapi kalau gue ngomong on air ntar milih lawan. Enggak, maksud gue enggak, kali ini gue serius nanya. Lebih pede malah. Maksudnya gue kan selalu mengkritik lini depannya Arsenal. Iya. Lu tau lah lini depannya bagaimana kan sekarang, apalagi bagusin defense. Lawan Barcelona tuh bagusin defense, counter udah main tektok gitu kayak Atleti ini. Kalau menurut gue. Nah Atleti menurut gue lebih unpredictable mainnya.
dibanding Barcelona untuk lawan Arsenal ya. Gitu. Jadi ini akan tricky Karena lah. bisa shifting gear juga Iya, terkadang. kita akan bahas nanti ya kalau soal itu. Kita geser ke Liverpool PSG nih, salah satu calon juara. Ya elah gak usah nyolek-nyolek. Kalah Liverpool udah kalah gitu. Liverpool. Jadi PSG ini menang 2-0 lagi, tapi sebenarnya Liverpool 21 shot, 50 sentuhan di dalam kotak Betul. penalti lawan. Ada XG-nya blok. hampir 2. Bahkan sampai 70-an ya baru PSG golin kan. 70. Ada banyak peluang di sana gitu. Jangan lupa ada blok krusial Marquinhos. Marquinhos Iya. ya. Ini Itu blok ya, clearance sama blok ya? Blok ya Blok, jatuhnya ya. Dari Van Dijk. Karena ini kenapa Van Dijk. Liverpool nunggu leg 2 dulu buat main bagus ya? Kayaknya itu emang beneran approach taktiknya salah di leg pertama, pertama itu. ya, Iya, salah beneran taktiknya. gitu. Karena Berjudi ya slot ya. Iya, di sini gue nulis ya. Judi slot. maksud gue ketika dia berusaha untuk bermain aman di Parc des Princes, ternyata itu malah justru memberikan kesempatan untuk PSG mengembangkan ofensivitasnya gitu loh. Dan terbukti ketika Liverpool untuk ngambil lebih proaktif langkahnya, ya buktinya bisa kok ngimbangin Bisa, gitu. Dan ternyata. menurut gue ada sejumlah peluang yang harusnya bisa gol, dan kalau ada satu itu masuk itu bisa berubah momentumnya. Bisa offset. Apa tuh? Misalnya kayak Oh, gitu. Mateo ada komentar nih Liverpool PSG. Mau bela fans Liverpool. Oke. Arsenal tuh tolol masukin salah menit berapa sama Rio Momoa. Bayangin Rio Momoa masalah masuk mainnya jadi bagus kan. PSG sampai puyeng ya kan. Pas Dembele nyetak gol, ganti channel gue lagi. Selesai ya. Selesai di situ. Jadi gue tahu kenapa fans Liverpool tuh frustasi. Harusnya lo masukin salah. Salah itu di leg pertama, pemain paling sering megang bola di kotak penalti PSG. Lu masukin babak kedua, di leg kedua. Tolol. Nah tuh gimana Karena maunya ini Isak dimainin. Isak diduetin sama Ekitike tuh ini sih gak biasa sih emang. Iya. Diduetin sama Ekitike. Agak berjudi sih, tapi mungkin ya mungkin di saat perjudian gitu loh. Kalau lu Ya, ini tinggal emang 2 satu lu ngejar buat gol, perjudian maksudnya gitu. sebenarnya tadi kan kita selalu ada keputusan aneh atau mungkin nggak umum, kita memikir kenapa ya, gitu kan. Ya kan kayak selalu Simon begitu, tadi. yang dicari why-nya ya, kenapa ya gitu. Yes, jadi ada 5 sentuhan aja dalam 45 menit, 1 sundulan, 1 offside dari Isak ya. Yang ini juga sih gue sebagai fans Prancis ya, gue Iya, ini sedih banget sedih sih Ekitike cedera, apalagi tuh 9 bulan. akhir-akhir ya maksudnya. Gue baru tau tadi. 8 bulan, Gue 9 pikir bulan dia sih. cedera kayak 5 bulan. Ternyata Ya, dia 5 bulan lama dong, tetap nggak walk up dong. Bukan, maksud gue 9 Gimana sih? bulan. Bukan, dengerin dulu. Nah, masa maksud World gua. Cup-nya? Iya, bukan masalah World Cup ya Pak. Kayak Marco Reus gitu loh, lo tau gak sih rasanya orang udah main bagus Iya. sepanjang musim. Iya. Ini terlepas dari Prancis deh. Iya. Pemain bola udah bagus sepanjang musim loh dia. Terus lo gak bisa main karena cedera di akhir. Bisa dibilang sebulan, 2 bulan sedih sebelum banget. kompetisi. Tapi masalahnya ini tuh 9 bulan Pak. Ini tuh yang bikin gue, hah 9 bulan? Buset deh, itu tuh tahun depan Pak. Lahiran ya. Iya. Tahun depan itu kayak Rodrigo juga tuh. Enggak, maksudnya dia kalau 5 bulan ekspektasi awal itu 5 bulan, oke lah, musim depan masih awal, masih Iya. bisa dikit main lagi Ini gitu. 9 bulan Ini tuh. Berarti kan ini tahun depan. Winter lagi. Sembilan tahun berarti? depannya. Iya, tahun depan baru Tahun bisa main depan Pak. lagi. Iya. Ya, makanya itu yang gue bikin gue kaget. Bukan masalah World Cup. Berarti kan bukan juara. setengah musim Habis dari winter musim tuh. depan itu nggak bakal main. Iya makanya di 9 bulan. Gue Yang mana Isak juga injury prone gitu loh. Iya, jadi prone betul. Baru sembuh. Baru sembuh. Gila tapi Ya maksudnya injury prone kan, walaupun sembuh tetap aja dia prone to injured Ya lagi udah gitu gantian loh. sekarang. Paling Apa Cody sih? Gakpo tuh bisa main jadi striker kayak kemarin tuh Iya, Ferdi. Gakpo juga banyak peluang, Iya, bahkan, Premier League kemarin Tapi kan kalau bukan depan Arne kan sih, jadi. menurut gua Gakpo nggak segitunya menitnya sih, menurut gue. Iya, Iya. iya. Kalau bukan sama Arne Slot ya. Karena ini mungkin masa depan slot Arne juga. Ya tadi Tio udah bilang soal Ngumoha, soal Mo Salah. Dan ya nggak tahu nih, ini makin apa ya? Udah pasti gak ada berarti ya Liverpool. Secara matematis Premier League masih bisa gak dia? enggak lah Premier League. Matematis bisa, matematis mah. Tapi kan bukan Enggak, matematika. udah bisa. Nggak bisa. Enggak Karena bisa ya? gua MU aja udah gak bisa. udah masih bisa. MU udah Oh, gak iya, bisa. deh. Enggak, Udah, MU udah, total poinnya udah 73. 33. Arsenal sekarang 70. Kalau Arsenal City kalah semua game, Iya. Gak usah senyum, gak usah senyum. kan matematis, kita ngomongin matematis. Matematis loh. Kita ngomongin matematis. Iya. Iya. Nggak mungkin MU juara. Kemarin lagi ngitung ya. Kita ngitung kemarin. Matematis kan juga ada ini, ada konteks yang matematika lah. Realistis Jerry, realistis. Matematika kan tidak telanjang gitu loh. Iya, oke. 24 hari ngapain kalah balik. Nanti kita bahas guys, nanti kita Ya, bahas. nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Nah, tapi kalau dari PSG sendiri, ini juga kita semua tahu, ini juga belum banyak berubah dari musim lalu ya. Sebenarnya malah makin betul. mengerikan kalau kita bisa bilang. Iya. Karena mereka nge-stretch dapat banget, mereka bisa link up play-nya bagus banget juga. Jadi Iya. mau main Nero, mau main With tuh bagus banget menurut gue sih. Satu lini yang menurut gua masih belum yakin sama PSG, kiper sih. Samono. Iya. Bukannya jelek ya, tapi belum yakin. Harusnya bisa kayak misalkan ketika Tapi kagak Pep nyampe Guardiola bawa ke situ. pengen nyari Ederson, kan ngebuang si Johar dulu. Johar, nah. Bravo. Bravo, gak cocok baru dapet Ederson. Berarti Gitu, Cavalier kayak tuh gitu, kayak Bravonya. gitu ya. Ini Bravonya mungkin. Bravonya Cavalier berarti. Iya gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Dan sebenarnya agak ngeri tuh. Gue ngelihat pattern di mana banyak klub sekarang menggunakan para pemain yang bisa
dribble untuk bisa narik lawan. Iya. Kemudian ada ruang kebuka dan bola diarahkan ke situ. Itu buat nge-stretch block ya, geser blok, nge-stretch block. Bisa pakai operan, bisa pakai pemain yang bisa dribble. Itu banyak banget dilakukan sekarang. Bayern bisa kayak gitu. Madrid kemarin melakukan itu juga lewat Vinicius. Terus kemudian PSG tentu saja gitu. Ini menarik, jadi gue jadi seneng ngelihat bahwa individuality itu jadi sekarang digunakan lagi gitu, nggak cuman Iya sih, rigid, benar. nggak cuman rigid posisional Iya, gitu iya, ya, penempatan posisi, operan gitu, nggak cuman kayak gitu, karena even Pep Guardiola pun melakukan itu gitu. Jadi itu sebuah sebuah perkembangan atau tren taktik baru, sebenarnya nggak baru sih ya. Itu kan nggak ya, kayak baru. gitu kan udah kayak sirkulasi aja, kayak siklus aja sebenarnya Tapi taktik itu kan. balik lagi ke tren aja. Iya, trennya sekarang jadi kayak gitu. Iya, dan ini mengerikan banget ya ketika pemain kayak Dembele Iya. yang kita tahu ketika Prancis juara 2018 di Piala Dunia, terus pas di Barcelona walaupun dia ya mainnya istilahnya nggak full banget ya potensialnya karena banyak cedera. Dortmund ya, sebelumnya Dortmund kan, Dortmund. itu juga itu sebenarnya wing ya, maksudnya bahkan di awal-awal dia pure wing juga kayaknya benar-benar Iya, bukan tengah. nge-start di samping gitu. Nah sekarang ditaruh central forward, selain karena kekecewaan akan Gonzalo Ramos ya, mungkin yang tidak mencapai potensi maksimalnya juga Di sebenarnya. Portugal juga nggak perform dia. Iya, di Iya. Portugal juga enggak, walaupun dia benar-benar sebenarnya strike number 9 tuh ya, Iya. tipe yang kayak gitu. Buang-buang peluang. Dan sempat hat-trick juga waktu Portugal lawan Swiss di World Cup 2022 waktu Ronaldo nggak main gitu. Terus ini sekarang lebih mengerikannya karena cair banget nih pemain kayak Dembele justru di tengah. Jadi kalau bahasnya Waldo biasa suka pakai interchangingnya tuh makin fluid sebenarnya. Iya, dia ngebuktiin bahwa Ballon d'Or tuh emang layak sih di dia gitu. Dia pemain Ballon d'Or banget. Ya walaupun agak ini ya, pas dia menang lebih janggal gak sih? Maksudnya dibanding misalnya Karena Modric menang atau karena siapa menang tuh. prestasi tim sebenarnya. Iya kan, karena tim gitu loh sebenarnya. Jadi masih Dembele. Bukan yang benar-benar nunjukin individual gitu. Kalau Iya. Modric pas menang misalnya atau Benzema, ya itu emang elu deh. Gitu benar-benar elu gitu. Kalau Ronaldo, Messi ya ada beberapa yang Tahun lalu kan debatnya kan dipertanyakan pasti lah. Lamine Yamal, Rapinya, Pedri gitu-gitu kan tahun lalu. Jadi kan ya makanya juara ya diperdebatkan. Cuman kalau misalnya ngomongin PSG sedikit, gini gue rada takut sih ini gue. Gue lu gak takut ketemu lagi, takut apaan lu? Ya udah ikut tahu gue kalah, udah tahu gue kalah. Bukan maksudnya ini tuh rada mirip bro. Ini lini depannya ngeri, lini belakang ngeri, di tengah ngeri, kipernya doang lucu kan. Itu kayak Madrid repeat tuh gak sih? Kalau Navas tuh gak sebagus itu kan soalnya. Iya Tapi sih, depannya ya. bagus. Meskipun Nah, kalau gua pribadi kalau soal ngomongin 4 tim ini, yang paling gua nggak mau juara sebenarnya Atletico dan PSG sebenarnya. Jujur kalau aja. Atletico gue ngerti, kalau PSG Kenapa karena tadi kok? nggak Gua ngerasa saing. Kalau PSG kenapa? bisa jadi back to back. Udah gitu tahun depan bisa jadi tripit. Oke, Arsenal Bayern ya. Ganggu ininya Madrid pertama. Tuh, udah Ganggu ininya diajak Madrid salaman. dan juga mereka lebih dibantu sama dari tim liganya kan. Mereka dipermudah. Maksudnya bukan dipermudah ya. Ini gue juga nggak bisa menyalahkan Ligue 1-nya. Lagi-lagi kita udah pernah bahas ini kan. Bagaimana? Ya udah lu nggak apa-apa, lu nggak usah main Ligue 1. Fokus UCL aja karena kan pada akhirnya balik lagi itu bagus untuk slot Eropanya di Liga Ligue 1 Prancis, gitu. Jadi ya itu ngeri banget kalau sampai tripit gitu. Arsenal Bayern jadi lu supportnya. Hah? Kalau Arsenal Bayern lu gak akan terjadi tuh dua hal itu. Gue cuma bilang gue gak mau PSG sama Atletico. Berarti Arsenal gue Bayern dong maunya finalnya? gue maunya Bayern Bayern. aja. Ya, kok gue cuma gak mau yang juara. Dengerin Mas Jerry. Itu ada- Gue cuma ada gak mau yang sama juara. dengan tuh gini. Gue cuma gak mau yang juara PSG sama Atletico. Terus lu bilang finalnya berarti Arsenal Bayern. Loh. Enggak, Kan bisa jadi finalnya Atletico. Tapi nggak Bayern. Gini. Iya gak sih? Kalau lu Iya mendoakan, dong. kalau lu support Arsenal Bayern, peluang itu nggak akan ada, lenyap. Ya Lu enggak, aman enggak siapapun yang menang. Enggak apa-apa kedua tim, misalnya salah satu dari kedua tim itu ke final. Ya udah enggak apa-apa. Tapi kalah. Tapi kalah di final kan gue bilang enggak juara. Tapi lu ada peluang, ada peluang kecewanya. Kalau Arsenal Bayern lu nggak ada peluang kecewa. Selama masih ada opsi ya nggak sih? Udah lah opsinya gitu aja daripada Arsenal Bayern kan mendingan Bayern Atletico gitu. Nggak seru dong finalnya. Finalnya kita butuh fans rame, seru, nobar. Oh, emang fans Arsenal ramai dan seru ya? Ya itu lihat timeline Oh, tuh, iya. rusuh. Seru sih. Wah. Natural. Emang fans Arsenal rusuh? Ya rusuh. Yo. Banyak Parah nih, fans guys, rusuh. nih. Banyak kan rusuh bisa jadi seru. Dia lagi mikir, gitu. aduh gue salah lagi. Nyambungnya gua salah gimana? lagi. Sadisi lagi. Seru maksud gua rame. Kok seru? Udah lapar Rame dah. maksud gua rame. Makanya udah nggak sabar pengen ke Hungary kan. Itu Iya. baru- Maksud gua rame. Itu. Arsenal Bayern kan rame. Itu baru satu Finalnya tempat di bekas Puskas harimau nih. gitu. Harimau. Jauh dari pasti Iya. lagi. Tempat harimau aja. Ini lu gini sendiri. Enggak, rame fans Arsenal bukan rusuh. Rame. Rusuh mah fans yang Ya udah, ini sekarang anak. gimana emang? Ya, Rame
rame karena kan nanti juga akhir pekan juga bakalan ada festival buat fans Arsenal juga. Nah, Pokoknya itu ada dia lah. ya. Nanti kita ketemu Ramsey 3 hari. Pusing tuh dia. 3 hari ketemu MC. Ada pertanyaan Arsenal lawan Sporting. Ini sebenarnya lumayan predictable. Enggak, ini match paling seru di antara semuanya. Nggak seru. Ini predictable. Kita juga udah ngomong nih kayak di sini. Yang penting Kayaknya menang. gue juga ngomong ya, maksudnya Yang penting lolos. ini predictably 0-0. Maksudnya dan ya lagi-lagi ya. Ini kalau ini kenapa di akhir gue nggak tahu gue mau bahas apa di game ini. Iya, iya. Gini sekarang gini ya. Oh, ada di sini. Gini. gua bahas nih. Indikatornya gue tahu Declan Rice jadi kapten. Nah, itu Of ada course, tuh, back to dibahas back tuh. ya kan. Keputusan datang dari ruang ganti. Ruang ganti katanya. Ya gue tahu maksudnya. Kata-kata. Akhirnya gitu maksudnya. Ini kan gue udah pengen dari lama. Iya Tony sih. Adams juga udah pernah bilang gitu. Tapi poin gue adalah gini. Ketika seorang man of the match itu adalah Zubimendi nih di game ini ya. Yang padahal biasa aja menurut gua. Lu bayangin, pemain yang biasa aja jadi man of the match. Ya, Itu udah menggambarkan banyak hal gitu loh. ekspektasi di pertandingan 0-0 yang man of the match DM. Iya, Iya, makanya. Maksudnya berarti nggak ada yang Kiper gitu spesial kan biasanya. game-nya. Iya, Secara game Secara karena ya udah ofensif. Zubimendi. Peluangnya banyak. Secara ofensif. Peluangnya Banyak banyak. Iya, tapi maksud gue bisa bilang di babak pertama gue sih bilang SJ Declan Rice ya. Tadi tuh gue ngecek di Menurut Vote gua. Mob, shot di dalam tembakan Arsenal di dalam kotak penalti itu ada 8 apa? Iya. Cuman XG open play-nya itu cuma 0,40 sekian Iya. gitu. Jadi agak susah sih maksudnya bilang bahwa ini pertandingan yang buruk banget enggak Enggak juga. gitu. Peluangnya masih Peluangnya ada banyak, gitu. Tapi apakah ini sesuai ekspektasi? Tidak. Tapi balik lagi gue akan tetap bertahan sama opini gue di episode sebelumnya bahwa yang penting buat Arsenal sekarang ya udah Lolos. penting lolos dulu. Betul, itu gue setuju. Gitu. Tapi mungkin ini terasa buruk karena mainnya barengan Bayern lawan Betul, Madrid gitu loh. iya. Gue aja pindah channel gua gitu. Jadi apa ya? Gue sebenarnya kalau bilang yang penting lolos kan berarti poinnya. Kalau kita flashback ke 2006. Duh, lama banget. Iya, Pak. 2000. Karena Arsenal baru semifinal 4 kali, Bang. Dia diketawain. Sabar dong. Tapi back to back. Back to back. Ya Allah, back to back tapi nggak juara. Itu udah denger gak? Tapi gak Bukan, berarti kan juara. maksudnya gini, yang mesti dibedakan Liverpool juga back to back final tapi satu juara. ya, Man United nah, gini, juga. lu harus menerima kenyataan bahwa Iya. Arsenal harus membiasakan diri dulu untuk tampil sejauh Iya. mungkin di UCL. Gitu Iya, dong. kita percaya. Karena itu yang nggak dimiliki Betul, oleh betul, para pemain betul. Arsenal dan juga secara history ya. Iya. Jadi nggak biasa main di level-level Tapi menuju itu emang- final. itu benar. Harus dibiasakan loh. Itu kan misal Madrid kita ngomongin soal DNA, know-how, oke, gelarnya banyak bener. Tapi kan juga dihitung dari bagaimana mereka sering sampai perempat, sampai semifinal gitu loh. Udah punya pengalaman main-main di laga dengan high stakes gitu loh maksud gue. Iya. Arsenal emang nggak punya. Jadi menurut gue ini hal yang penting. Karena kalau kita flashback lagi di 2005-2006 ya, perjalanan Arsene Wenger ke final walaupun akhirnya kalah karena kartu merah itu Lehmann itu sebenarnya kayak gini juga, Ros. Ya, nih coba ya gue lihat, gue tadi udah catat. Jadi sebenarnya ini udah jadi peluru buat ketemu Waldo sebenarnya. Nih ya, jadi nih lihat waktu Waldo itu aja jadi nih peluru waktu aja. itu di per 8 Madrid lawan Arsenal, gol Onguri kita ingat semua Ya. ya 1-0. Babak leg kedua 0-0. Perempat final ketemu Juventus 2-0 first leg di kandang Arsenal, habis itu di Juve 0-0. Di semifinal lawan Villarreal 1-0 Kolo Touré gue inget di kandang Arsenal. Abis itu di Villarreal 0-0. Jadi 3 kali second leg-nya itu 0-0 emang. Iya, betul. Tapi ya udah lolos dan itu bahkan ada penyelamatan Lehmann penaltinya Riquelme kalau lu inget Iya. waktu itu di akhir. Jadi ini toh mengantarkan ke final juga dan ya orang akhirnya inget siapa yang akhirnya lolos laju bukan bagaimana cara dia mencapainya sih. Betul. Tapi jangan lupa juga tim-tim yang jadi juara itu pada akhirnya nggak cuma sekedar lolos ke final atau lolos ke babak berikutnya. Iya. Karena ada contoh-contoh lain juga tim yang progress squad buildingnya berjalan secara teratur tuh ya tentu saja the last great Man United side-nya itu yang tahun 2006 sampai 2011 mungkin itu kan setelah 2005-2006 nggak dapat apa-apa itu kan mulai building tuh Iya. squadnya. Gue sih bisa menganalogikan ini dengan Arsenal karena kan kalau dibilang bahwa secara konsisten mereka lolos ke semifinal ketika itu belum Iya. gitu kan. Iya. Mulai itu 2006-2007 singkir sama Milan. 78 juara. 2007 Siapa ini? Oh, MU, United iya. ya kan 78 Kalahin Arsenal juara. tuh ya, semifinal Iya, 78 juara. Enggak 89 ngalahin Arsenal tuh Oh iya, yang 89. free kick-nya Ronaldo. Nah, itu mulai terbiasa gitu. Jadi itu progresnya ada tapi cuman kan di final tuh kalah sama Barcelona gitu. Cuman kan at least 3 beruntun ke semifinal dengan 2 lolos ke finalnya itu dikasih unjuk dengan gue bisa loh ngalahin beberapa tim terbaik gitu. Jadi Iya. menurut gue keterbiasaan itu penting tapi ya next stepnya itu ya tinggal lu gimana bukan sekadar buat lolos doang gitu. Iya. Tapi gue juga bisa main lebih bagus dari tim lain gitu. Karena itu kan yang juga dilakukan maksudnya Simeone
dengan atletinya waktu itu walaupun akhirnya kalah terus sama Madrid misalnya, atau Simone Inzaghi dengan Inter gitu loh. Lo masuk 2 kali final UCL dalam 3 tahun menurut gue bagus banget untuk culture and history clubnya gitu loh. 2 kali masuk final UCL kenapa? Dari 3 tahun. Final iya. Kan sabar kan satu. Tadi 2 kali. Nah, kalau gue ngomong final, ya mendahului Tuhan. 2 kali masuk final UCL itu bagus ya? Enggak, dari 3 tahun 2 kali masuk final UCL bagus. Iya bagus. Kalau yang juara dari 3 tahun 2 kali gimana? Itu lebih bagus Lebih lagi. bagus. Oh, lebih bagus. Lebih bagus. Iya, selisihnya beda level lah. Arsenal sama Madrid anjir gimana sih lu? Beda sih. Iya nih terlalu ngada-ngada nih orang. Oke, kita akan bahas nanti ya kalau soal hasil-hasil dari apa atau prediksi nanti soal semifinal, tapi ada update Kanjuruhan. Kanjuruhan tuh sebenarnya Rabu kemarin 15 April tuh menandakan 37 tahun tragedi Hillsborough. Iya. Di sini Arne Slot yang bilang dia nggak kritik pemerintah Inggris atas kegagalan mereka yang berkelanjutan untuk mengesahkan undang-undang Hillsborough. Jadi undang-undangnya tuh PM Keir Starmer tuh awalnya berjanji kepada para aktivis bahwa undang-undang baru yang akan menciptakan kewajiban keterus-terangan bagi otoritas publik untuk bekerjasama dan mengatakan yang sebenarnya kepada penyelidikan akan disahkan di April tahun lalu tadinya. Tapi sampai April sekarang belum beres juga. Jadi nggak ada kemajuan di parlemennya. Nah sebenarnya dari pelajaran dari sini adalah hampir 4 dekade aja Hillsborough terus jadi pembelajaran terus diusut terus sama pendukungnya. Nah begitu juga Kanjuruhan sebenarnya gitu sih. Yes, kita akan bahas hasil dari Man United lawan Leeds United dan juga preview tentang apa yang terjadi di liga-liga Eropa di episode selanjutnya. Dadah.